Bab 54. Baiklah, Fang Wei, suruh tentara Indonesia mulai bekerja di lokasi konstruksi. Kalau mereka tidak cukup bekerja, jangan beri mereka makan. Kalau mereka ingin memulai kerusuhan, bunuh saja mereka. Ye Mo tidak punya belas kasihan terhadap orang-orang ini. Iya, saudara Ye. Tepat saat Ye Mo melangkah ke dermaga, ia menerima berita bahwa Su Yuehua dan kawan-kawan sedang menunggunya di dekat dermaga. Tidak seorang pun menyangka bahwa kesulitan yang mengerikan seperti itu akan terpecahkan begitu Ye Mo muncul. Setelah mendengar apa yang dilakukan Ye Mo menjadi seseorang yang dapat melakukan apa saja dalam pikirannya. Ye Mo. Mata Ning Qingsui memerah. Dia berjalan mendekat dan memegang tangan Ye Mo tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa jika para perompak itu berhasil memasuki daratan, dia hanya akan bisa bunuh diri. Jika tidak, dengan penampilannya, hasilnya akan mengerikan. Kita bicara lagi nanti saat kita sudah kembali ke rumah. Ye Mo menepuk tangan Ning Qingsui dan merasa bersalah. Dia bahkan tidak bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya hidup dengan aman. Sandao, bawa tawanan ini ke lokasi konstruksi. Guo Qi, atur kapal dan laporkan kembali. Komandan Huang, ikut aku ke ruang rapat. Ye Mo marah, tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Dia akan mengunjungi mereka yang mencoba meraup keuntungan dari Luo Yue satu persatu nantinya. Ruang pertemuan itu penuh lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ye Mo telah kembali. Saya perkenalkan kepada Anda orang yang akan menjadi Panglima Angkatan Laut Luo Yue mulai sekarang, Tuan Huang Yinian. Ye Mo memperkenalkan. Pelaku kali ini adalah Blue Ray Corporation dari Afrika Selatan dan beberapa bajak laut, tetapi dalam sebenarnya adalah Indonesia. Aku melihat lebih dekat pada peta, dan Indonesia memang sangat dekat dengan kita. Kemudian, Ye Mo melihat ke semua orang dan berkata, jika ada yang punya ide tentang bagaimana harus bereaksi, silakan bicara. Su Yuehua tahu apa yang dimaksud Ye Mo. Dia tahu bahwa Ye Mo tampak tenang di permukaan tetapi berencana untuk membunuh tanpa ampun semua orang yang telah menyinggung perasaannya. Saya sarankan kita umumkan saja bahwa kita akan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu dan menyatakan bahwa kita akan bereaksi dengan tindakan militer. Saat ini, tujuan utama kita adalah membangun Luo Yue dan bukan berperang, kata Su Yuehua. Ye Mo mengangguk, aku setuju, lagi pula kita tidak punya kekuatan itu sekarang. Kemudian, semua orang menyuarakan pendapat mereka, dan Ye Xing bersikeras membangun sistem pertahanan udara terlebih dahulu. Ye Mo tahu itu akan membutuhkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya, semua orang sepakat dengan pekerjaan utama masing-masing dan pergi. Ye Mo juga akan sibuk, karena orang-orang datang ke rumah sakit abadi Luo Yue lagi. Setelah pertemuan, Ye Mo dan Ning Qingsui ingin berbicara, tetapi kemudian Luo Fei dan Luo Yin datang. Ye Mo, kami akan meninggalkan Luo Yue. Kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal, kata Luo Yin. Kau mau pergi? Kenapa? Apakah karena ada hambatan Qi di dalam dirimu? Sekarang aku bisa menyingkirkannya untukmu jika kau mau. Ye Mo yakin dia bisa melakukannya. Luo Yin menggelengkan kepalanya, terima kasih, tetapi aku harus kembali. Waktu 3 tahun akan segera berakhir. Aku khawatir dengan Luo Xua. Selain itu, Tuan kita akan sangat sedih jika kita tidak kembali. Ye Mo tidak mencoba menghalangi mereka. Dengan diumumkannya Luo Yue bersiap menggunakan cara militer, perhatian dunia kembali tertuju pada Luo Yue. Media merasa heran bahwa Luo Yue memiliki kekuatan untuk bertahan melawan armada kapal dan bahkan menghancurkan semuanya. Tidak seorang pun tahu bagaimana Luo Yue melakukannya. Amerika adalah pihak yang paling marah. Ketika mereka mengetahui bahwa Indonesia yang menyerang Luo Yue, mereka menjadi sangat marah. AS bahkan lebih peduli dengan Luo Yue daripada Kekaisaran Matahari Hitam atau UFO di Pasifik. Mereka hanya menginginkan resep pil kesehatan. Dengan resep itu, kekuatan prajurit mereka akan meningkat berkali-kali lipat tanpa efek samping. Mereka tidak akan punya uang untuk membeli pil dalam jumlah besar, jadi mereka bertekad untuk mengambil Luo Yue. Tetapi ketika Menteri Luar Negeri mereka tiba di Indonesia untuk memperingatkan mereka, ia mendapat berita bahwa kapal-kapal Indonesia telah dikalahkan sepenuhnya. Meskipun ini adalah yang diharapkan AS, mereka kembali curiga. Bagaimana mungkin beberapa perusahaan pendatang baru mengalahkan armada kapal? Mereka harus menyelidiki masalah ini hingga ke detail terkecil dari pertempuran tersebut. Ye Mo sudah menunggu untuk menghancurkan jet tempur Indonesia segera setelah mereka datang, tetapi bertentangan dengan harapannya, Indonesia tidak melakukan apapun selama seminggu penuh. Namun, ada mata-mata dan wartawan dari seluruh dunia yang bergegas datang. Mengenai orang-orang ini, Ye Mo hanya punya satu perintah. Tangkap mereka untuk membantu pembangunan. Mereka yang melawan harus dibunuh. Keputusan Ye Mo membuat banyak orang berhenti. Namun, sebuah saluran berita terkenal melaporkan bahwa Luo Yue menyiksa orang seperti budak dan mengabaikan hak asasi manusia. Mereka bahkan berhasil mendapatkan beberapa foto lokasi konstruksi. Namun Ye Mo mengabaikannya. Pemerintah AS harus membela hal ini, jadi mereka meminta Luo Yue untuk membebaskan para budak, tetapi mereka juga merasa terganggu oleh saluran berita yang begitu usil. Bagi mereka, semakin banyak budak semakin baik. Jadi, pemerintah AS hanya mencela sedikit dan tidak mengatakan banyak hal. Beberapa orang tidak senang dengan tanggapan AS dan tak lama kemudian, berita tentang tentara AS yang menyiksa tawanan Irak pun tersebar. Ye Mo tidak peduli dengan pertengkaran mulut ini. Dia hanya terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Ye Mo sibuk beberapa hari ini, karena meskipun Ye Xing yang merancang kota dan Su Yuehua yang bertanggung jawab membangunnya, ia tetap harus berkeliling dan memeriksa apakah ada area yang perlu dimodifikasi untuk membangun formasi di masa mendatang. Suatu hari, tepat saat Ye Mo tiba di tempat latihan Angkatan Laut, Fang Wei bergegas menghampiri, Saudara Ye, seseorang mengatakan dia temanmu, dan dia menunggumu di aula tamu. Kenapa kau di sini? Ye Mo pergi ke ruang pertemuan dan melihat Han Yan, dia duduk di sana dengan cemas. Dia sekarang berada di tahap tingkat hitam dan seharusnya bersama sektenya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia datang, dia menyadari bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan.
Melihat Ye Mo masuk, Han Yan segera berdiri. Ekspresinya gelisah dan berkata, "Kakak Ye, kakekku mengirimku ke sini untuk menanyakan apakah kamu butuh bantuan. Kalau kamu butuh, kamu tinggal telepon saja dia. Baik itu dukungan militer maupun finansial, dia bisa memberimu bantuan untuk mengurus negara." Meskipun dia tahu bahwa tetua Han bermaksud mengirim senjata dan bukan mengirim pasukan, Ye Mo tetap bersyukur. Bersedia menawarkan bantuan, itu berarti dia benar-benar menganggapnya sebagai teman. Meskipun tetua Han memiliki status penting dalam militer Tiongkok, tetap saja akan sangat menekannya untuk mengatakan ini. Ye Mo menyuruh Han Yan duduk dan berkata, "Terima kasih kepada tetua Han, aku tidak butuh bantuan apapun. Jikapun aku butuh, aku tidak akan ragu untuk meminta bantuan. Tapi mengapa kau begitu gelisah? Aku belum meminta bantuan tetua Han." Han Yan melambaikan tangannya, "Bukan karena ini aku ke sini, kakekku saja yang memintaku menyampaikan pesan itu kepadamu. Aku ingin kamu membantuku dengan hal lain." Kemudian, Han Yan berkata dengan ragu-ragu, "Sekte saya tidak lagi memiliki kondisi yang sesuai untuk berlatih karena polusi. Guru saya sangat terganggu, sangat sulit untuk berpindah lokasi, terutama di antara sekte-sekte tersembunyi. Polusi." Ye Mo merasa aneh. Dia pernah ke banyak sekte tersembunyi, seperti Serenity atau Dian Chang, dan tempat jauh. Polusi bahkan tidak akan bisa sampai ke sana. Han Yan mengangguk, Itu karena ada tambang perak di dekat tempat kita, tambang itu sedang digali sekarang dan polusi mengalir ke hulu. Ada beberapa pabrik pembuat kertas asing yang melepaskan sejumlah besar limbah dan menebang banyak pohon di dekat sana. Karena itu, lingkungan kita semakin buruk." Han Yan mendongak dan berkata, "Saudara Ye, tempat ini sekarang milikmu dan sangat cantik. Bisakah kita pindah ke sini? Kau ingin pindah ke Luo Yue?" Ye Mo tampak aneh. Sekte tersembunyi biasanya perlu tetap tersembunyi. Meskipun Luo Yue memiliki lingkungan alam yang cukup bagus, seiring berjalannya waktu akan ada lebih banyak orang. Maka tempat itu tidak akan tersembunyi lagi. Han Yan mengangguk lalu berkata, "Aku masih belum memberitahu tuanku, tetapi melihat kekhawatiran tuanku, aku datang untuk bertanya kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu setuju, maka aku akan kembali dan memberitahu tuanku. Selain itu, tuanku hanya menginginkan tempat yang tenang, dia tidak peduli jika tempat itu tersembunyi. Aku langsung jatuh cinta dengan tempat ini begitu aku datang dan kupikir tuanku akan menyukainya di sini." Ye Mo tersenyum, "Saat ini populasi yang sangat sedikit, tetapi memiliki banyak tanah. Tentu saja, aku menyambutmu untuk tinggal, aku akan mencari seseorang untuk menunjukkan tempat-tempat kepadamu. Jika kamu suka di sini, carilah tempat yang tenang dan tenang. Aku akan meminta bantuan Suster Yue Hua." Melihat ini, Han Yan berdiri dengan gembira, "Terima kasih, Saudara Ye. Aku masih punya sejumlah uang dari turnamen terakhir, aku bisa membangun tempat kita sendiri dengan uang itu. Aku akan kembali dan membicarakan hal ini dengan tuanku. Setelah itu, aku akan datang membicarakannya denganmu." Ngomong-ngomong, Saudara Ye, kakekku juga mengatakan bahwa dia menemukan di mana sisa cetak biru bunga luar angkasa berada. Konon, cetak biru itu berada di sebuah pangkalan di Taiwan. Orang Amerika juga tahu keberadaannya dan secara aktif berusaha mendapatkannya, kata Han Yan. "Apakah kakekmu mengirim orang untuk mengambilnya?" Ye Mo bertanya sambil mengerutkan kening. Han Yan menggelengkan kepalanya, "Belum, tapi dia akan segera melakukannya. Kakekku berkata jika kamu tertarik, kamu bisa pergi bersama, tetapi jika kamu terlalu sibuk, tidak apa-apa." Ye Mo bangkit berdiri dan menatap Han Yan, lalu berkata, "Han Yan, aku tidak akan berbohong padamu atau menarik kembali kata-kataku. Jika kakekmu mempercayaiku, maka katakan padanya untuk tidak pergi mencari cetak biru itu. Bahkan jika dia menemukannya, itu akan sia-sia. Lagi pula, cetak biru itu tidak dapat ditemukan dengan mudah. Orang-orang hanya akan terluka jika mereka pergi, tidak perlu." "Kenapa?" Han Yan bertanya dengan bingung. Sebelumnya Ye Mo setuju untuk membantu menemukan cetak biru itu, jadi mengapa sekarang dia mengatakan bahwa itu tidak berguna? Ye Mo menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Melihat ini membuat Han Yan sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa jika Ye Mo bisa menjawab, dia pasti akan menjawab. Karena dia tidak menjawab, itu berarti dia punya kekhawatiran. Dia hanya perlu menarik kembali kata-katanya. Meskipun dia tidak bisa menjawabnya, Ye Mo tetap mencari Sacai dan menyuruhnya menemani Han Yan. Sacai dulunya adalah orang Lang Ji dan dia mengikuti Li Sandao setelah Lang Ji meninggal. Setelah Han Yan pergi, Ye Mo tenggelam dalam perenungan. Karena sekte Han Yan bersedia datang ke Luo Yue, bagaimana dengan sekte tersembunyi lainnya? Luo Yue memiliki lahan yang sangat luas, dan semakin banyak orang semakin baik. Ye Mo tidak akan menolak sekte-sekte yang ingin datang ke Luo Yue. Ye Mo sangat berterima kasih atas kebaikan hati tetua Han. Ada begitu banyak berita tentang Luo Yue akhir-akhir ini, dia pasti sudah mendengarnya, dan dia tetap menawarkan bantuannya. Ye Mo tentu tidak akan ikut campur dalam cetak biru itu lagi. Ye Xing telah merancangnya dan dia sudah ada di sana. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa merancangnya lagi. Lebih jauh, kelemahan utama cetak biru itu adalah perlunya batu energi ekstrim. Tanpa itu, cetak biru itu tidak bisa dioperasikan. Tidak peduli seberapa canggihnya, jika tidak dapat dioperasikan, itu akan membuang-buang waktu. Bahkan dalam kasus Han Zhaixin, jika Ye Mo mengatakan kepadanya bahwa Ye Xing telah merancang bunga luar angkasa dan bahwa dia berada di Luo Yue, itu akan merugikan Ye Xing dan Luo Yue. Lagi pula, dia sudah memperingatkan Han Zhaixin. Jika dia tidak percaya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan bimbingan Sacai, Han Yan menemukan tempat yang disukainya setelah beberapa hari dan menamakannya Gunung Guang Han yang diambil dari nama sektenya, Sekte Guang Han. Begitu dia pergi, orang-orang baru berdatangan. Kali ini adalah Blue Ray Corporation dari Afrika Selatan, mereka adalah perusahaan tentara bayaran yang terkenal. Ye Mo melihat dua orang memasuki aula tamu.
Salah satunya adalah seorang pria berwajah pucat yang berusia kurang dari 40 tahun, ia berpakaian sangat bagus tetapi matanya membuat Ye Mo tidak nyaman, matanya mencurigakan. Yang kedua adalah seorang wanita muda berusia 20-an, ia memiliki rambut pirang dan mata biru, dan kulitnya sangat bagus. Tuan Ye, halo, saya Dong Fangtang dan ini asisten saya Sana. Saya pernah mendengar tentang Anda dan kekuatan Anda sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka Anda masih sangat muda. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bertemu dengan Anda, pria itu berbicara dalam bahasa Mandarin dengan fasih. Ye Mo tahu bahwa dia orang Tiongkok. Dong Fangtang. Ye Mo langsung teringat pada Dong Fangxi, dia merasa kedua pria itu memiliki kesamaan. Tuan Ye, salam kenal, saya Sana. Senang bertemu dengan Anda, bahasa Mandarinnya tidak lancar dan dia beraksen barat. Silakan duduk. Ye Mo menunjuk ke salah satu kursi tetapi tidak berjabat tangan dengan mereka. Melihat ini, wajah Dong Fangtang menjadi pucat, tetapi dia segera berusaha untuk tetap tenang dan duduk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sana tertegun sejenak. Dia pikir Ye Mo sangat tidak sopan, tetapi dia bukan orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi sehingga dia tidak mengatakan apapun. Ye Mo telah melihat perubahan pada ekspresi Dong Fangtang. Itu hanya sesi ritualnya. Ye Mo tidak yakin apakah dia memiliki hubungan dengan Dong Fangxi, tetapi dia yakin dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Melihat Ye Mo hanya duduk tanpa berkata apa-apa, Dong Fangxi menyeringai dan berkata lagi, Tuan Ye, saya mewakili Blue Ray Corporation untuk membicarakan beberapa bisnis dengan Anda. Ye Mo berkata dengan jelas, perusahaan Blue Ray. Belum pernah mendengarnya. Ekspresi Dong Fangtang akhirnya tampak marah. Blue Ray Corporation adalah perusahaan tentara bayaran yang terkenal di seluruh dunia, tetapi Ye Mo mengaku belum pernah mendengarnya. Ini adalah tamparan di wajah. Selain itu, banyak orang dari perusahaan mereka ditahan oleh Luo Yue. Bahkan jika dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia pasti sudah mendengarnya sekarang. Ye Mo mencibir. Meskipun Dong Fangtang tidak buruk, dia masih tampak agak kekanak-kanakan. Mengapa perusahaan mengirim seseorang yang tidak bisa mengendalikan ekspresi wajahnya? Ye Mo tanpa sadar menatap Sana dan berpikir bahwa mungkin dia telah menunjukkan wajah itu agar Sana melihatnya. Jika memang begitu, maka Dong Fangtang lebih licik daripada Dong Fangxi. Dong Fangtang butuh waktu lebih lama untuk menenangkan diri kali ini. Dia merasa Ye Mo bukanlah target yang mudah untuk dinegosiasikan. Tuan Ye, kalau begitu kami akan berterus terang. Karena konflik kecil baru-baru ini dengan Anda, beberapa orang dari perusahaan kami ditahan di sini. Meskipun ini adalah kesalahpahaman, itu tetap kesalahan kami. Kami bersedia mengganti kerugian Anda selama Anda mengizinkan kami membawa kembali orang-orang kami, kata Dong Fangtang. Ye Mo mengerutkan kening, orang-orangmu berkonflik dengan kami. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kurasa kau salah. Kalau hanya ini, silakan pergi. Melihat Sana masih duduk di sana tanpa berkata apa-apa, Dong Fangtang hanya bisa menambahkan, tentu saja, perusahaan kami tidak akan terlibat konflik dengan Anda, sudah diketahui umum bahwa kami hanyalah perusahaan keamanan. Terkadang kami dibayar untuk membantu klien kami menyelesaikan beberapa hal. Alasan mengapa orang-orang kami dikirim ke sini adalah karena orang lain mempekerjakan kami. Ye Mo tidak setuju dengan tenang, menyebut perusahaan tentara bayaran sebagai perusahaan keamanan benar-benar tidak tahu malu. Ye Mo berkata dengan santai, oh, bisakah kau menjelaskan situasinya kepadaku dengan saksama? Kaulah orang pertama yang kudengar cerita ini. Dong Fangtang tidak menyangka Ye Mo akan memaksanya untuk mengakui sesuatu. Dia terdiam ragu-ragu, satu hal adalah mengakui bahwa mereka terlibat, hal lain adalah mengakui siapa yang memimpin serangan itu. Seluruh dunia melaporkan tentang serangan armada bajak laut di Luo Yue. Namun, siapapun yang tidak bodoh akan tahu bahwa itu bukanlah serangan bajak laut biasa, sejak kapan mereka punya armada sendiri. Pasti ada negara yang menyerang Luo Yue. Selama Luo Yue tidak menunjuk jari, orang lain tidak akan melakukannya. Bahkan saluran berita yang paling berani pun tidak akan berani menebak negara mana yang melakukannya tanpa bukti yang pasti. Jika terbongkar, ini akan menjadi konflik internasional. Fakta bahwa Ye Mo menanyakan hal ini berarti dia ingin Dong Fangtang mengungkapkan siapa dalang di baliknya. Luo Yue memiliki kekuatan untuk memusnahkan armada, siapa tahu mereka akan menggunakannya sebagai alasan untuk memulai perang. Meskipun dia tahu bahwa kota Luo Yue tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya, Dong Fangtang tetap tidak berani mengatakannya. Kejadiannya begini, kami melihat berita tentang kota Anda yang diserang oleh armada, jadi kami kemudian menyadari bahwa orang-orang tingkat rendah dari perusahaan kamilah yang menghubungi para perompak untuk menyerang Luo Yue. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini dan kami ingin menunjukkan penyesalan yang tulus, Dong Fangtang menceritakannya, tetapi tetap berhasil tidak melibatkan Indonesia. Tampar Ye Mo berdiri dan berkata dengan dingin, jadi, maksudmu Blue Ray Corporation yang menyerang kota Luo Yue? Jangan berani-beraninya kau menyalahkan beberapa bajak laut. Aku akan pergi ke perusahaanmu dan, karena kau berani mencoba menyerang Luo Yue, jangan salahkan aku karena menyerang telukmu. Dong Fangtang terguncang. Dia tidak menyangka Ye Mo tiba-tiba mengubah ekspresinya secara drastis. Selain itu, dia telah berbicara tentang teluk, yang berarti dia telah menyelidiki di mana perusahaan mereka menyimpan tentara bayaran mereka. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Selamat tinggal. Dong Fangtang berdiri dan berbalik untuk pergi. Ye Mo menambahkan dengan dingin, beritahu Jenderal Kuyu bahwa dalam seminggu aku akan mengubah Teluk Afrika Selatan menjadi pertumpahan darah. Katakan padanya untuk bersiap. Dong Fangtang hampir saja tersandung pada kata-kata ini. Pertumpahan darah di teluk mereka. Apakah dia tidak mengira ribuan tentara bayaran mereka adalah manusia? Namun dari kata-katanya, lebih dari jelas bahwa dia telah menyelidiki mereka secara menyeluruh dan bahwa dia bahkan tahu siapa jenderal itu. Dia masih ingin menambahkan sesuatu, tetapi Dong Fangtang tahu bahwa dia tidak bisa bernegosiasi dengan Ye Mo lagi. Dia tidak punya apapun untuk dinegosiasikan. Melihat kedua pengunjung itu pergi dengan tergesa-gesa, Ye Mo mencibir.
Dia yakin Kuyu akan datang ke Luo Yue. Meskipun itu sebagian merupakan ancaman, jika Kuyu tidak datang, dia sebenarnya akan memusnahkan perusahaannya. Sedangkan untuk Angkatan Laut Indonesia, dia belum akan melakukan apapun. Ye Mo ingin menunggu sampai pertahanan Luo Yue sempurna sebelum dia melumpuhkan Angkatan Laut mereka. Dia bukanlah orang yang akan menerima serangan setelah diserang. Itulah prinsipnya dalam dunia kultivasi. Hidup damai tidak bisa diraih dengan rasa takut, melainkan dengan kekuatan. Ye Mo keluar dari aula tamu dan melihat Huang Yinian dan Guo Qi menghampirinya dengan tergesa-gesa bersama 30 atau 40 orang. Namun, mereka tidak tampak khawatir, mereka malah bersemangat. Saudara Ye, orang-orang ini adalah tentara bayaran dari Blue Rai Corporation. Mereka ingin bergabung dengan Luo Yue, jadi aku membawa mereka ke sini. Banyak dari mereka adalah prajurit yang baik. Guo Qi menunjuk orang-orang di belakangnya. Ya, Tuan Kota, beberapa kemampuan Angkatan Laut mereka tidak kalah dengan kemampuanku. Mereka direkrut dengan harga tinggi dan beberapa dari mereka juga merupakan prajurit Angkatan Udara dan Darat. Mereka bergabung dengan perusahaan tentara bayaran demi uang, kata Huang Yinian cepat. Dia melihat Ye Mo sedang mengamati orang-orang ini, jadi Huang Yinian segera menunjuk seorang pria kulit hitam dan berkata, dia Mikeson, awalnya Kapten Armada AS ke-6 tetapi dipecat karena kesalahan fatal, dia datang ke perusahaan tentara bayaran untuk mendapatkan uang. Orang tinggi kurus di belakangnya bernama Tony, dia adalah seorang letnan di Angkatan Udara Inggris. Istrinya berselingkuh dengan salah satu atasannya dan dia menangkap mereka, jadi dia membunuh mereka dan melarikan diri ke perusahaan tentara bayaran untuk menjadi kaya. Huang Yinian menunjuk ke arah orang-orang itu satu persatu dan Ye Mo segera mengetahui bahwa masing-masing dari mereka memiliki kisah mereka sendiri. Mereka semua adalah anggota elit di ketentaraan. Ye Mo sekarang menyadari mengapa Blue Rai Corporation menginginkan mereka kembali, mereka telah disewa dengan harga yang mahal. Baiklah, Komandan Huang, Kapten Guo, kalian dapat menugaskan mereka ke peran masing-masing. Kita tidak memiliki pesawat terbang maupun angkatan udara untuk saat ini, tetapi ini hanya masalah waktu. Biarkan Tony yang bertanggung jawab atas pembentukan angkatan udara. Dan jika salah satu dari orang-orang ini ingin tinggal di Luo Yue dalam jangka panjang, mereka dapat memiliki sebidang tanah mereka sendiri dan membawa keluarga mereka ke sini, Ye Mo yang memutuskan. Bahkan Blue Rai Corporation tidak ingin menyerahkan orang-orang ini. Ye Mo berhenti sejenak dan berkomentar, jika masih ada orang seperti mereka yang ingin tinggal di Luo Yue, kami akan sangat menyambut mereka. Perlakuan mereka setidaknya akan sama baiknya dengan perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya, kami adalah bisnis paling menguntungkan di dunia. Ayah, Huang Yinian membawa orang-orang ini dan pergi. Ye Mo sangat senang karena pasukan Luo Yue mulai terbentuk. Dia yakin bahwa begitu Luo Yue dapat melindungi dirinya sendiri, dengan dia dan Ye Xing semua uang di dunia akan mengalir ke Luo Yue. Sementara itu, Kuyu berjalan berputar-putar, ia menyesali telah mengambil misi itu dari Indonesia. Mereka telah meraup ratusan juta kali lipat dengan menyelesaikan konflik di dalam negeri, tetapi kali ini mereka telah kehilangan seluruh pasukannya. Kuyu mengira kota yang baru didirikan oleh suatu perusahaan tidak akan memiliki kekuatan tempur yang perlu dikhawatirkan, tetapi tanpa diduga kenyataan ternyata berbeda dari apa yang diantisipasinya. Dia mungkin hanya mengirim 500 orang, tetapi mereka semua adalah elit perusahaan. Dan sekarang mereka semua ditangkap. Jumlah korban terbanyak yang pernah mereka kehilangan di masa lalu adalah sedikit lebih dari 10 orang. Meskipun dia tidak ingin mengirim orang untuk berunding dengan Luo Yue, kerugian mereka terlalu besar. Indonesia juga tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mereka menyuruh mereka berunding dengan Luo Yue untuk merebut kembali armada dan tentara yang ditawan. Hal ini membuat Kuyu sangat kesal. Ia tidak mau mendengarkan para pejabat Indonesia itu, tetapi ia harus melakukannya. Jika ia tidak mendapatkan kembali orang-orangnya, kekuatan tempur skuadronnya akan sangat berkurang. Prajurit selalu mudah ditemukan, tetapi tidak dengan pejuang elit. Ekspresi Dongfang Tang dan Sana tidak terlalu bagus. Kuyu tidak perlu bertanya apapun untuk bisa mengetahui hasilnya dari wajah mereka. Duduklah dan ceritakan padaku bagaimana hasilnya. Apakah mereka sudah menolak? Kuyu menuangkan 2 cangkir air untuk mereka. Pada saat itu, Dongfang Tang menyadari bahwa dia bahkan belum mendapatkan secangkir air dari Luo Yue. Dia melaporkan sikap dan kata-kata arogan Ye Mo dengan tepat. Slam Kuyu membanting meja. Ye Mo sekasar itu dan seharusnya akan mengubah teluknya menjadi pertumpahan darah. Sungguh arogan. Wajah Kuyu penuh dengan niat membunuh. Sejak perusahaan mereka berdiri, mereka telah melalui banyak konflik dan perang. Selain satu misi pada tahun 2001, mereka tidak pernah gagal sebelumnya. Bahkan negara-negara kecil tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada mereka, namun perusahaan farmasi biasa berani membayangkan mengubah mereka menjadi pertumpahan darah dan semacamnya. Mereka terlalu sombong. Temukan Edward, aku akan mengubah Luo Yue miliknya menjadi pertumpahan darah sebelum dia sempat mencobanya pada kita. Kuyu sangat marah. Tidak perlu, aku di sini. Seorang pria kulit putih yang kuat masuk. Dia sangat tegap dan berambut keriting. Dia memiliki penampilan khas prajurit. Edward adalah penasihat Blue Rai Corporation, seorang prajurit yang sangat berpengalaman. Ia masuk dan duduk. Setelah Kuyu juga duduk, dia berkata perlahan, Jenderal Kuyu, aku mendengar kata-kata Dongfang Tang tadi. Meskipun aku juga sangat marah, kita tidak bisa menghadapi hal-hal seperti yang kamu katakan. Pertama-tama, tidak pasti apakah kita bisa mengubah Luo Yue menjadi pertumpahan darah, tetapi selain itu perusahaan kita dibangun untuk menghasilkan uang. Memandikan Luo Yue dengan darah hanya akan membuat kita menjadi target penganiayaan internasional. Itu tidak akan menguntungkan kita dengan cara apapun. Edward menatap Dongfang Tang dan berkata lagi, kami tentara bayaran hidup hanya untuk satu tujuan, uang. Tak seorang pun dari tentara kami ingin melakukan sesuatu yang tidak akan mendatangkan keuntungan. Tuan Dongfang, Anda berasal dari Tiongkok, dan begitu juga Luo Yue, menurut Anda bagaimana kita harus menangani masalah ini?
Dongfang Tang tidak menyangka Edward akan bertanya kepadanya, tetapi dia segera berkata, meskipun aku menyukai ide Jenderal Kuyu, aku yakin jika kita bertindak seperti itu, perusahaan kita akan hancur. Jika Luo Yue mampu memusnahkan armada Indonesia dengan begitu banyak elit kita di dalamnya, maka menurutku kekuatan militer mereka tidak kalah dari kita. Jadi, tidak ada manfaat bagi kita untuk menyelesaikan masalah dengan pertempuran. Edward mengangguk, ya, kami kalah dengan cara yang sangat aneh. Berita yang saya terima adalah bahwa beberapa hari sebelum pertempuran, kami berhasil menenggelamkan 3 kapal patroli mereka, namun pada hari kelima pertempuran, armada kami tiba-tiba menyerah. Laporan yang saya terima adalah bahwa mereka menangkap Jenderal Louis dan Komandan David. Orang-orang ini kemudian membuat semua orang menyerah. Namun saya tahu bahwa keadaan tidak sesederhana itu. Maksudmu? Aku tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah dengan perang, tetapi dia hanya marah. Edward berkata dengan hati-hati, aku tidak berpikir Yemo berbohong, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membantai kita. Kuyu mengerutkan kening, Edward, bukankah kamu terlalu berlebihan karena cemas? Dia masih percaya bahwa itu hanyalah lelucon bahwa Luo Yue akan mampu membasmi mereka. Edward menggelengkan kepalanya, tidak, aku sama sekali tidak terlalu cemas. Kita tidak jauh dari lautan, dan kita tidak punya angkatan laut maupun angkatan udara. Paling-paling, kita adalah pasukan darat yang kuat. Luo Ying berhasil mengalahkan seluruh armada. Tidak peduli cara apa yang mereka gunakan, itu berarti kekuatan angkatan laut mereka pasti cukup kuat. Jadi, mereka bisa saja menyerang kita dengan meriam dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Ku Yu terdiam. Setelah mendengar perkataan Edward dan Dongfang Tang, dia merasa bahwa semuanya mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Yemo. Bukankah Yemo adalah Presiden Luo Yue? Aku Yu tiba-tiba bertanya. Dongfang Tang mengangguk, ya, kami telah menyelidikinya. Dia tampaknya sangat terkenal di kalangan petinggi Tiongkok. Saya juga mendengar bahwa Bei Xia telah bernegosiasi dengannya. Saya tidak tahu persis mengapa, tetapi Bei Xia pun tampaknya mengkhawatirkannya. Apa? Northern Sen merasa khawatir dengan Yemo. Ku Yu terkejut dan tanpa sadar menatap Edward. Dia tahu bahwa perusahaan tentara bayaran seperti miliknya hanyalah serangga di hadapan Northern Sen. Edward mengangguk, begitulah adanya. Yemo ini sama sekali tidak sederhana, dan asal-usulnya cukup aneh. Sepertinya dia hanyalah seorang tuan muda di Beijing di masa lalu. Tentu saja untuk saat ini, saya rasa kita tidak perlu terus menyelidikinya. Karena kita tahu kekuatannya, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah terus bernegosiasi dengannya di Luo Yue. Tetapi dia jelas tidak mau berunding dengan kita, kata Ku Yu dengan frustrasi. Dongfang Tang menggelengkan kepalanya. Ku Yu ini adalah seorang idiot yang tidak punya otak. Dia jauh berbeda dari ayahnya. Di masa lalu, di bawah pimpinan ayahnya, Blue Ray Corporation telah mendominasi kemanapun mereka pergi. Jika bukan karena ayahnya yang meninggal dalam misi itu pada tahun 2001, bagaimana mereka akan dipimpin oleh seorang idiot yang tidak punya otak seperti Ku Yu? Dia tidak hanya gegabah, tetapi dia bahkan telah membocorkan rahasia kepada wanita berkali-kali. Edward tidak mempermasalahkan reaksi Ku Yu dan melanjutkan, saya yakin alasan mengapa Yemo tidak setuju adalah karena kita tidak memenuhi kebutuhannya. Tidak semudah itu mendapatkan kembali orang-orang kita sekarang. Kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa membuatnya bahagia. Tuan Dongfang, apa yang dia inginkan? Dia ingin kita mengakui bahwa dalang sebenarnya adalah Indonesia. Karena saya tidak mengakuinya, kita tidak dapat melanjutkan negosiasi, jawab Dongfang Tang. Edward berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang salah dengan melakukan itu. Kita adalah tentara bayaran, bukan pembunuh. Jadi, dengan keselamatan kita yang dipertaruhkan, kita harus bernegosiasi dengannya lagi. Luo Yue nampaknya memiliki kekuatan angkatan laut yang kuat dan berbeda dari negara lain, jadi mungkin kita bahkan bisa bekerja sama dengan mereka di masa depan. Sebaiknya kita membangun hubungan baik dengan Yemo sekarang. Kenapa dia harus meminta kita mengakui siapa dalangnya? Tanya Sana dalam hati. Edward melirik Sana dan Ku Yu. Tak ada jawaban, tetapi saat mereka saling menatap, mereka menyadari jawabannya. Bahkan Ku Yu pun tahu apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar, Luo Yue bahkan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Mereka hanya menginginkan bukti. Bukti ini diperlukan agar mereka dapat berurusan dengan Indonesia dengan alasan yang masuk akal. Jika mereka mengakuinya, Luo Yue akan memiliki bukti itu. Mereka bahkan berencana membalas dendam pada Angkatan Laut Indonesia, bagaimana mungkin mereka menganggap perusahaan kecil seperti mereka sebagai ancaman. Ini juga berarti bahwa Yemo tidak bercanda ketika dia mengatakan akan mengubah teluk mereka menjadi pertumpahan darah. Jika mereka pergi ke Luo Yue lagi, itu akan tetap menjadi ancaman, tetapi jika tidak, itu tidak akan berhenti menjadi ancaman belaka. Ku Yu akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini dan berdiri sambil mengangguk, baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke Luo Yue secepatnya. Kita akan pergi bersama-sama. Yemo sangat gembira saat itu. Tidak hanya merekrut banyak personel militer berbakat, Ye Xing juga merancang sistem radar penargetan otomatis pertama mereka. Sistem ini dinamai oleh Ye Xing sebagai sistem pertahanan dan serangan perisai luar angkasa. Sistem ini tidak hanya dapat memindai area laut dan udara sejauh 30 km, tetapi juga mampu mengunci target dan bahkan menyerang secara otomatis. Setiap rangkaian komponen dalam sistem ini dapat mengejar hingga 50 target pada saat yang sama, dan beberapa sistem tidak akan saling tumpang tindih dalam hal target. Radar tersebut juga dapat mendeteksi rudal apapun dalam jarak 3 km. Radar tersebut mungkin tidak lebih canggih dari radar milik AS, tetapi ini hanyalah sistem pertahanan dan serangan generasi pertama. Begitu sistem itu mulai bekerja, segera tutupi seluruh Luo Yue dengannya, kata Yemo. Sejak pindah ke sana, ia tahu bahwa ia harus melawan AS. Ia tidak dapat melakukannya tanpa sistem pertahanan udara yang canggih. Rudal antar benua AS dapat dengan mudah mencapai Luo Yue dan akurasinya luar biasa. Selain itu, meskipun mereka tidak mengirim rudal, mereka tetap memiliki bom nuklir. Luo Yue hanyalah orang lemah bagi mereka.
Ye Mo tidak tahu apakah kemampuan tembus pandangnya bisa tidak terdeteksi oleh semua sistem radar. Jika tidak, maka serangan udara akan menjadi masalah baginya. Selain itu, meskipun ia dapat dengan mudah menjatuhkan jet, ia tidak dapat menghadapi angkatan udara yang begitu besar. Jika mereka bersatu menjatuhkan bom ke Luo Yue, ia akan menderita kerugian besar. Meskipun Ye Mo memiliki cara lain untuk membalas dendam terhadap AS, Ye Mo ingin menghindari penderitaan kerugian dan kemudian harus pergi memusnahkan musuh-musuhnya. Sistem yang dirancang Ye Xing menggabungkan pertahanan dan serangan dan tidak ada yang perlu mengoperasikannya. Ini adalah salah satu cita-cita Ye Mo, serangan adalah pertahanan. Ye Mo meninggalkan Zhang Jiayan dan Ye Xing untuk melanjutkan pembahasan sistem radar, dan dia membawa Su Yuehua ke ruang tamu lagi. Seperti yang dia duga, Blue Ray telah mengirim 4 orang untuk bernegosiasi kali ini. Bahkan Jenderal Kuyu ada di sana. Ye Mo tidak berencana untuk mengabaikan mereka, dia datang begitu mendengarnya. Dia tahu bahwa perusahaan ini tidak mengancamnya, tetapi dia masih harus menyelesaikan masalah. Tuan Ye, halo, saya Edward, penasihat Blue Ray Corporation. Ini jenderal kami, Kuyu. Begitu Ye Mo memasuki ruangan, Edward segera menghampirinya dengan ramah untuk berjabat tangan dan memperkenalkan dirinya. Ye Mo mengangguk dan menunjuk ke arah Su Yuehua, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kota ini, Su Yuehua. Silakan duduk semuanya. Edward telah mendengar dari Dong Fang Tang tentang betapa lugasnya dia, jadi dia berkata, saya yakin Tuan Ye dan Nona Su sudah tahu mengapa kami ada di sini. Mohon terima permintaan maaf yang sebesar-besarnya dari Blue Ray Corporation, kami ingin memberikan kompensasi apapun yang Anda anggap perlu. Edward sama sekali tidak menyebutkan bahwa ia menginginkan anak buahnya kembali, yang ia katakan hanyalah bahwa ia akan membayar kompensasi. Alih-alih Ye Mo, Su Yuehua lah yang berbicara, kami tidak butuh permintaan maaf, kami hanya ingin tahu mengapa kamu menyerang Luo Yue. Edward berkata tanpa ragu, kami adalah tentara bayaran, kami hanya akan melakukan hal bodoh itu karena perintah dari orang-orang yang mempekerjakan kami. Nona Su, Anda pasti tahu kami tidak punya armada. Kemudian, Edward melanjutkan tanpa Su Yuehua bertanya, kami disewa oleh Angkatan Laut Indonesia. Komandan Angkatan Laut mereka, Xiao Luqiu, bernegosiasi dengan kami secara pribadi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan militer yang cukup, jadi mereka menyewa kami untuk menyerang Luo Yue bersama-sama. Oh, begitulah. Jenderal Kuyu, apa keputusanmu? Su Yuehua menatap Kuyu. Kuyu memang gegabah, tetapi sudah terlambat. Anak buahnya sudah mengakuinya, mengapa dia menyangkalnya? Dia segera menjawab, benar, Komandan Xiao Luqiu menemukan kami dan meminta kami untuk mengirim orang ke sana. Mereka menawari kami 300 juta dolar Amerika Serikat. Su Yuehua tersenyum, kalau begitu, tanda tangani di sini, untuk berjaga-jaga kalau kamu berubah pikiran. Su Yuehua mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di hadapan Kuyu dan Edward. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin sedang direkam, mereka tidak berani untuk tidak menandatangani. Kedua pria itu melihat dokumen itu dan tersenyum pahit. Dokumen itu sudah dicetak, mereka telah menunggu tanda tangan mereka. Su Yuehua menyimpan dokumen itu dan Ye Mo berdiri, dia yakin negosiasinya sudah selesai. Edward tersenyum getir pada Ye Mo dan ikut berdiri. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia berkata, Tuan Ye, beberapa orang dari kami masih. Ye Mo tersenyum dan melambaikan tangannya, bahkan jika Anda belum mengatakan apapun, saya akan menyebutkannya. Pasukan skuadron Anda menyukai Luo Yue dan memutuskan untuk tinggal. Mereka sedang membangun Luo Yue sekarang. Saya akan meminta Anda memberikan kompensasi, tetapi melihat semangat mereka dalam bekerja, saya mungkin juga akan memenuhi kebutuhan mereka dan membiarkan mereka tinggal. Bagaimana menurut Anda, Tuan Edward? Edward dipenuhi dengan kepahitan. Namun, setelah ekspresi Ye Mo tenggelam, dia tidak berani mengeluh. Dia takut membuat Ye Mo marah dan akhirnya harus memberinya kompensasi. Meskipun perusahaan telah kehilangan beberapa anggota elit, untungnya mereka tidak dimusnahkan. Mengenai pengembalian armada, seperti yang diminta pejabat Indonesia, Edward memutuskan untuk tidak menyebutkannya. Jika dia berani mengatakannya sekarang, dia benar-benar akan selesai. Dong Fang Tang, apakah kamu kenal seseorang bernama Dong Fang Si? Ye Mo tiba-tiba bertanya. Dong Fang Tang sedang memikirkan hal lain dan tidak begitu fokus, tetapi setelah Ye Mo bertanya, dia terguncang. Dia segera menenangkan diri dan dengan cepat berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa Dong Fang Si. Ekspresi Dong Fang Tang tampak gelisah, tetapi Ye Mo masih tidak yakin apakah mereka ada hubungan darah. Dia membenci Dong Fang Si sampai ke tulang-tulangnya dan dia merasa bahwa jawaban Dong Fang Tang tidak jujur. Namun, dia tidak dapat memahami di mana letak masalahnya. Dong Fang Tang berbohong, Su Yuehua tiba-tiba berkata setelah mereka pergi. Bagaimana kau tahu? Tanya Ye Mo. Su Yuehua berkata, Dong Fang Tang adalah tentara bayaran, dan apa yang dilakukan tentara bayaran? Mereka membantu orang lain berperang, atau membunuh. Mereka perlu memahami konflik internasional dan juga mengenal orang-orang yang berprofesi sama. Bos Nanking, Qian Longtou, juga memiliki beberapa ribu tentara bayaran yang mengambil pekerjaan seperti yang dilakukan Blue Ray Corporation. Mereka adalah pesaing. Dong Fang Si adalah kepala penasihat Qian Longtou dan Dong Fang Tang jelas juga merupakan penasihat di Blue Ray Corporation. Bagaimana mungkin dia tidak tahu keberadaan Dong Fang Si? Dia tidak dapat berpikir jernih saat menjawab dan dia akan menyadari masalahnya begitu dia kembali. Ye Mo mengangguk. Pasti ada yang salah, tapi sekarang bukan saatnya untuk mencarinya. Dong Fang Tang tidak akan bisa melarikan diri darinya. Karena Blue Ray Corporation tidak dapat mengambil kembali satupun anak buah mereka, setelah para tentara bayaran ini mengetahui bahwa mereka telah ditinggalkan, mereka semua memutuskan untuk melayani Luo Yue. Namun, Huang Yinian dan Guo Qi juga sering mengemukakan standar mereka. Hampir sebulan kemudian, pihak Indonesia belum juga mengirim seorang pun untuk berunding. Sepertinya mereka bahkan tidak terlibat dalam penyerangan tersebut. Hal ini membuat Ye Mo berpikir ada yang tidak beres.
Setelah menerima berita dari koneksi Su Yuehua, ia mengetahui bahwa ada konflik internal yang terjadi di Indonesia. Beberapa orang tidak senang dengan fakta bahwa mereka telah menyerang Luo Yue, yang membuat Ye Mo senang. Sementara semua orang sibuk membangun Luo Yue, Ye Mo mulai membudidayakan dan mencari-cari ramuan spiritual dan biji-biji khusus. Ia ingin membuat cincin penyimpanan yang lebih besar dan menemukan sekumpulan esensi kuning berusia ratusan tahun, ia akan menggunakannya untuk membuat pil penambah qi. Jadi, ia harus meninggalkan Luo Yue. Namun, ia akan kembali paling lama 2 hari kemudian karena Luo Yue masih rentan. Alasan mengapa Ye Mo pergi mencari tanaman obat dan bahan-bahan adalah karena meskipun Luo Yue telah menerbitkan daftarnya ke seluruh dunia, hasilnya tidak begitu efektif. Beberapa bahan yang ia butuhkan telah ditemukan, tetapi tidak ada satu pun tanaman obat roh sejati. Ye Mo tahu bahwa tanaman obat biasanya tumbuh di tempat-tempat berbahaya dan sulit didapat. Tanaman obat juga memiliki naluri untuk melindungi diri mereka sendiri seperti manusia. Tanaman obat tidak akan tumbuh di tempat-tempat biasa, jadi Ye Mo hanya bisa mencoba peruntungannya sendiri. Setelah Ye Mo meninggalkan Luo Yue, ia pertama-tama pergi ke Ninghai. Tang Beiwei bersedia pindah ke Luo Yue sekarang dan akan membantu Ye Mo mengelola kebun tanaman obat yang rencananya akan ia tanam. Namun, tanaman merambat hati ungu sedang dalam tahap kritis pertumbuhannya, dan tidak baik untuk memindahkannya, jadi Tang Beiwei belum bisa meninggalkan Ninghai. Meskipun dia juga ingin pergi menemui Ting Ting, Ye Mo mengurungkan niatnya setelah mengingat kasih sayang Yun Bing padanya. Ye Mo takut jika dia membiarkan sesuatu terjadi lagi, dia benar-benar tidak akan bisa menghadapi Ning Qingsui dan Luo Ying lagi. Ye Mo juga ingin pergi ke Amerika setelah dia menemukan lebih banyak herbal dan siap. Sasarannya sederhana, yaitu memperoleh senjata dan informasi. Ye Mo ingin mengambil kembali semua cetak biru tercanggih Amerika dan beberapa prototipe milik mereka. Hal lainnya adalah dia ingin kembali ke pecinan dan bertanya kepada Peng Yueji dan Si Kaigen apakah mereka sudah menemukan Suster Yan. Dan jika ada orang yang bersedia pergi ke Luo Yue bersamanya, dia akan membawa mereka kembali. Dia membutuhkan banyak orang saat ini. Kota Wuyang. Ini adalah kedua kalinya Ye Mo datang ke kota ini. Pertama kali dia bahkan tidak tahu nama kota itu. Setelah dia dan Ning Qingsui meninggalkan Shen Nongjia, mereka datang ke sini untuk membeli beberapa pakaian sebelum Ye Mo mengantarnya kembali. Alasan dia kembali ke sini adalah karena dia telah menemukan banyak sekali tanaman obat di puncak Kyutuo. Ye Mo kekurangan tanaman obat, jadi ini adalah pilihan pertamanya. Dia hanya lewat di kota itu karena itu adalah kota terdekat dengan Shen Nongjia, dan dia juga kekurangan perlengkapan, jadi dia akan membeli makanan untuk cincin penyimpanannya. Saat Ye Mo berjalan menuju sebuah toko, dia melihat banyak orang di sekitarnya dan seorang gadis yang menangis. Ye Mo mengirimkan indera spiritualnya ke sana tanpa sadar, dan ternyata dia benar-benar mengenal gadis itu dan telah melihatnya lebih dari sekali. Meskipun dia belum pernah berbicara dengannya, dia tahu bahwa gadis itu bernama Xiao Yu dan dia adalah seorang biarawati dari kuil Lian Hangjing. Luo Xuan mengatakan bahwa sekte gadis itu berasal dari sekte mereka. Dia segera mengetahui mengapa gadis itu menangis. Seorang biarawati berbaring di sampingnya. Biarawati itu adalah biarawati yang menemaninya ke pelelangan, dan dia sudah meninggal sekarang. Dia tampaknya telah terbunuh karena cedera fatal di lehernya, seperti yang terlihat dari luka seukuran jarum di lehernya. Ye Mo tahu bahwa seniman bela diri di samping Xiao Yu ini pasti setidaknya berada di puncak tahap kuning. Seseorang seperti dia telah terbunuh di kota biasa. Ini terlalu mencurigakan. Minggir, jangan merusak tempat kejadian perkara. Polisi datang dan semua orang yang melihat kejadian itu minggir. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan hendak pergi ketika dia mendengar Xiao Yu memanggil, Ye Qianbei. Saat polisi tiba, semua orang minggir, sehingga Xiao Yu kebetulan melihat Ye Mo dan memanggilnya. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik satu sama lain, biarawati ini kelihatannya gila. Qianbei, era apa ini? Ye Mo tidak keberatan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Xiao Yu ini, tetapi dia adalah seorang kultivator seni bela diri kuno dan karena dia telah mengenalinya, dia mungkin juga membantunya. Apa yang terjadi? Ye Mo masuk dan bertanya. Karena dia menyadari bahwa tidaklah tepat untuk memanggil Ye Mo dengan sebutan, Qianbei, di sini, Xiao Yu mengusap matanya yang sakit dan berkata, Kakak Ye, adik seperguruanku telah terbunuh, aku tahu polisi tidak akan dapat menangkap pelakunya. Ye Mo merasa biarawati kecil ini benar-benar terus terang, mengatakan bahwa polisi tidak akan dapat menangkap pelakunya di depan mata mereka. Meskipun Ye Mo tahu dia mengatakan yang sebenarnya, dia terlalu tidak berpengalaman dalam masyarakat ini. Begitu Xiao Yu mengatakan itu, polisi di tempat kejadian menjadi tidak senang. Xiao Yu adalah keluarga korban jadi mereka tidak bisa mencelanya, tetapi mereka langsung tidak senang dengan Ye Mo, orang luar ini. Polisi berbadan sedang menghentikan Ye Mo dan berkata, keluarlah dulu, ini TKP, jangan dirusak. Xiao Yu berdiri dan mengusap matanya sebelum berkata pada polisi itu, kalian semua, tapi aku tahu kalian tidak akan bisa menangkap pelakunya, dia sangat kuat. Gadis kecil, kami mengerti perasaanmu saat ini, tetapi tolong jangan merusak tempat kejadian perkara. Dan, kamu, siapa namamu? Tunjukkan kartu identitasmu. Seorang polisi muda berkata dengan tidak senang. Mereka tidak ingin bersikap terlalu jahat karena Xiao Yu adalah korban dan seorang biarawati yang polos dan cantik. Xiao Yu berkata dengan putus asa, namaku Yan Yu, kakak Ye, tolong bantu aku. Dia tahu bahwa status Ye Mo sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari gurunya. Ye Mo menghela napas. Jika dia membiarkan Yan Yu terus seperti ini, situasinya akan semakin buruk. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan kartu identitas yang diberikan Han Zhaixin dan berkata kepada polisi, ini bukan kasus biasa, serahkan saja padaku. Kalian bisa kembali sekarang. Serahkan saja padamu. Seorang polisi bertubuh rata-rata ingin segera pergi dengan marah, tetapi dihentikan oleh seorang polisi setengah baya.
Dia mengambil dokumen Yemo, melihatnya, lalu mengembalikannya kepada Yemo dengan hati-hati. Baik, Instruktur Ye. Kemudian dia melambaikan tangannya, mundur. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang sedang terjadi, sang kapten telah berkata untuk mundur, jadi tidak ada seorang pun yang berani bertanya apapun. Yemo menggendong biarawati itu dan meninggalkan tempat kejadian di bawah tatapan kaget semua orang. Kemudian dia bertanya, apa yang terjadi? Kakak perempuanmu sudah menjadi kultivator puncak kuning, bagaimana dia bisa terbunuh? Dan, apa yang kamu lakukan di Sen Nong Jia? Yan Yu mendengus, 2 bulan lalu, sekte kami tiba-tiba diserang. Penyerang itu kejam dan membunuh banyak paman seperguruan dan anggota sekte saya dan bahkan pemimpin sekte kami sebelum pergi. Guru saya mengenakan baju besi yang lembut dan mampu bertahan hidup. Dia hanya terluka parah. Saudari seperguruan Mei dan saya datang ke Sen Nong Jia untuk memetik bunga tiandan. Tunggu, Yemo menghentikannya, bunga tiandan yang kamu bicarakan, apakah itu tanaman yang memiliki 3 bunga dan setiap bunga memiliki warna yang berbeda? Iya, jawab Yan Yu. Itu artinya kamu sudah menemukannya. Yemo tidak bisa menahan nada bicaranya yang tidak bersemangat. Yan Yu tidak mempermasalahkan nada bicara Yemo dan mengangguk, kami menemukannya dan setelah kami mengambilnya, hari sudah gelap, jadi kami menginap di kota untuk malam ini, berencana untuk kembali pagi ini, tapi. Yemo mengerti. Seseorang yang menginginkan bunga itu telah membunuh saudari seperguruan itu. Bunga tiandan dapat menyembuhkan luka dalam yang sangat serius dan merupakan salah satu dari 3 bahan utama pil penambah qi. Itu adalah ramuan roh tingkat rendah. Tidak apa-apa kalau orang itu langsung mengambil bunganya, tapi kalau mengambil bunga itu dan membunuh pemiliknya, itu sudah kelewat batas. Mengapa sekte Anda diserang? Dan karena serangannya sangat dahsyat, bagaimana mungkin Anda dan saudara perempuan Anda baik-baik saja? Tanya Yemo. Adik perempuanku, beberapa paman seperguruan, dan aku pergi ke turnamen sekte tersembunyi. Saat kami kembali, itu sudah terjadi, kata Yan Yu. Yemo bertanya dengan kaget, maksudmu sektemu telah dimusnahkan? Yan Yu menggelengkan kepalanya, tidak sepenuhnya karena hanya ada satu musuh malam itu. Namun, ketika dia datang, mereka yang melawannya semuanya tewas. Hanya tuanku yang selamat dan anggota yang tersisa yang tidak berdaya bahkan tidak sanggup menghadapi musuh. Yemo langsung mengerti. Dia mengangguk dan bertanya lagi, jadi itu artinya, mereka yang melihat wajah musuh semuanya terbunuh, kan? Yan Yu mengangguk dan mulai menangis di tubuh saudari seperguruannya lagi. Yemo menduga musuh tidak berencana untuk memusnahkan sekte tersebut. Jika dia berencana, anggota sekte yang lebih lemah itu juga akan terbunuh. Mungkin orang yang dikenal sekte itu secara pribadi, atau mungkin dia takut orang lain mengetahui identitasnya. Seberapa kuat penyerang itu? Yemo benar-benar ingin tahu siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Sekte mereka tidak lemah, namun hampir dimusnahkan oleh satu orang. Yan Yu menyeka matanya dan mendengus, 2 pamanku adalah tingkat dasar tingkat bumi. Guruku dan pemimpin sekte adalah tingkat menengah tingkat bumi, dan ada 4 pamanku tingkat hitam. Yemo terkejut. Sekelompok orang seperti itu menyerang satu orang namun mereka semua mati. Musuh ini terlalu kuat. Berpikir di antara orang-orang yang Yemo kenal, seseorang sekuat itu setidaknya setingkat Wang Lencan. Selain dia, ada Feng Wu, Wu Dao, Xiang Mingwang dan pemimpin sekte Akademi Jiu Ming itu. Tapi Xiang Mingwang sudah mati, Wu Dao tampak sangat baik hati dan tidak akan melakukan hal seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah Feng Wu dan pemimpin sekte Akademi Jiu Ming itu, tetapi mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Apakah tuanmu melihat siapa orang itu? Yemo bertanya lagi. Yan Yu menggelengkan kepalanya, tidak, wajahnya ditutupi. Tuanku hanya tahu bahwa itu adalah seorang wanita dan dia adalah seorang setengah langkah penguasa surga agung. Yan Yu segera mencoret pemimpin sekte Akademi Jiu Ming dari daftar tersangka. Yemo tidak menyangka akan ada wanita sekuat itu di dunia. Apakah kau melihat orang yang menyerang saudari bela dirimu Mei? Tanya Yemo. Yan Yu ragu sejenak sebelum berkata, ketika aku keluar dari Sen Nong Jia bersama saudari seperguruanku kemarin, hari sudah gelap. Namun, ketika kami memasuki hotel, aku berbalik dan melihat seseorang berpakaian abu-abu berdiri tidak jauh dari kami di bawah lampu jalan. Ketika aku ingin melihat lebih jelas, orang itu sudah menghilang. Aku tidak tahu apakah itu bukan dia. Orang berpakaian abu-abu. Tidak bagus. Yemo menyadari bahwa hotel itu tentu saja memiliki kamera keamanan, tetapi dia tidak peduli sedikit pun sebelumnya, jadi dia tidak berpikir untuk memeriksa rekamannya. Ada apa? Yan Yu langsung bertanya. Menurutku, sebaiknya kita kembali dan memeriksa rekamannya untuk mengetahui apa orangnya, Yemo menyuarakan idenya. Yan Yu tercengang. Ya, adik perempuannya terbunuh di hotel itu, bagaimana mungkin mereka tidak memeriksa rekaman kamera pengawas? Kuburkan dulu adik seperguruanmu. Yemo menunjuk ke kaki sebuah gunung yang tidak jauh dari sana. Yan Yu benar-benar bingung sekarang dan hanya melakukan apa yang Yemo katakan padanya. Yemo mengeluarkan jarum tipis dari leher saudari seperguruan itu, lalu membantu Yan Yu menguburnya. Kemudian, dia membawanya kembali ke kota. Sementara itu, pemilik hotel merasa takut. Seorang pelanggan telah meninggal menggantikannya. Dia memiliki kemungkinan terbesar untuk dimintai pertanggungjawaban, tetapi keluarga korban tidak terlalu mencari masalah. Hal ini membuatnya bernapas lega, tetapi sebelum dia bisa menghela napas lega, orang lain datang. Kali ini seorang kerabat laki-laki. Melihat ketakutan pemilik hotel, Yan Yu tidak berminat untuk bertanya. Dia melihat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pemilik hotel. Tolong tunjukkan padaku rekaman pengawasanmu, pinta Yemo. Tak lama kemudian, rekaman itu diputar ulang, dan untungnya, rekaman itu tidak hancur. Tidak ada kamera di dalam kamar, hanya kamera di bagian depan dan belakang gedung. Waktu ditunjukkan dengan jelas dan pada dini hari, seorang pria berpakaian abu-abu memang telah beredar di luar hotel. Pria itu tidak menutupi wajahnya, jadi dari rekaman itu, Yemo dapat melihat bahwa pria itu berwajah muram dan berusia sekitar 40-an hingga 50-an. Ketika dia pergi, dia membawa tas biru.
Yan Yu mengenali tas itu. Itu adalah tas yang digunakan saudari seperguruannya untuk menaruh bunga Tiandan. Dia mulai menangis lagi. Ye Mo bergegas meninggalkan kota. Dia tahu bahwa pria ini bukan bagian dari masyarakat modern, atau dia akan mencoba menghapus rekaman itu. Orang itu kemungkinan juga berasal dari sekte tersembunyi atau tinggal di suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Apakah masih ada bunga-bunga ini yang tersisa di tempat kau menemukannya? Tanya Ye Mo. Yan Yu menggelengkan kepalanya, tidak, tapi masih banyak tanaman obat lainnya. Kami berencana untuk kembali setelah tuan kami pulih. Aku ingin memetik beberapa tanaman obat, bisakah kau mengantarku ke sana? Setelah aku menemukannya, aku akan mencoba kembali dan menyelamatkan tuanmu, kata Ye Mo dengan canggung. Tujuan utamanya sekarang bukanlah untuk membalas dendam atas adik seperguruan Xiao Yu. Dia tahu itu tidak mudah, siapa yang bisa menebak kemana orang itu pergi. Dia hanya melihat rekaman itu untuk mengingat wajah orang itu, kalau-kalau dia bisa membunuhnya jika dia melihatnya. Untungnya, Yan Yu mengerti bahwa mustahil bagi Ye Mo untuk menemukan pelakunya sekarang. Dia tidak mengeluh dan hanya berkata, aku akan membawamu ke sana, yang aku minta hanyalah agar kau menyelamatkan tuanku. Seolah menyadari bahwa dia telah bertindak berlebihan, Ye Mo bertanya dengan santai, Xiao Yu, kamu mengatakan bahwa sektemu hampir dimusnahkan oleh seorang wanita. Apakah kamu tahu mengapa dia menyebabkan kekacauan di sektemu? Yan Yu menggelengkan kepalanya, entahlah, kami tidak kehilangan apapun dari sekte kami. Namun, perpustakaan kami berantakan. Mungkin dia sedang mencoba mencari buku atau semacam metode kultivasi. Ye Mo yakin bahwa dia tidak sedang mencoba mencari metode kultivasi seni bela diri kuno. Dia sudah berada di tahap setengah surga agung, metode kultivasinya pasti yang terbaik. Bagaimana mungkin dia tertarik dengan metode kultivasi mereka? Setelah mereka berjalan bersama beberapa saat, Yan Yu merasa sedikit lebih baik. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan Ye Mo. Meskipun dia mengajak Ye Mo memetik tanaman obat, dia percaya bahwa Ye Mo akan menepati janjinya dan akan mengobati tuannya setelah itu. Bagaimanapun juga, Yan Yu adalah seniman bela diri tingkat dasar tingkat kuning, jadi dia bisa berjalan sangat cepat. Dia hanya butuh waktu setengah hari untuk membawa Ye Mo ke sana. Tempat itu mirip dengan tempat Ye Mo menemukan buah pengawet wajah. Itu adalah tebing yang sangat curam. Yan Yu menjelaskan bahwa saudari seperguruannya dan dia telah menemukan ramuan itu di tengah tebing. Karena terlalu tinggi, mereka harus menggunakan tali, tetapi setelah saudari seperguruannya meninggal, talinya hilang. Bukankah ini seutas tali panjang? Ye Mo baru saja sampai di sana ketika dia melihat tali yang dibuat khusus. Tali itu seperti yang digunakan seniman bela diri ketika dia pertama kali datang ke Sen Nong Jia. Ini tali adik seperguruanku. Kenapa bisa ada di sini? Yan Yu berlari ke arahnya untuk menyentuh tali itu, dia hampir menangis lagi. Ye Mo menganalisis situasi dan mengamati indera rohnya. Sekarang ia berada di tahap 5 dan indera rohnya dapat mencapai hampir 800 meter. Ada tempat yang sangat berbeda dengan lingkungannya di tengah tebing. Tempat itu subur dan hijau, jauh lebih baik daripada tanah tandus di sekitarnya. Tepat saat Ye Mo hendak menyebutkannya, dia melihat pria berpakaian abu-abu dengan sekantong ramuan herbal dengan hati-hati memilihnya. Ye Mo mencibir dan berpikir, jadi kamu datang kepadaku sendiri. Xiao Yu, pernahkah kau berpikir mengapa tali itu bisa ada di sini? Ye Mo tiba-tiba bertanya. Yan Yu tanpa sadar menganggukkan kepalanya. Pria itu akan datang. Ye Mo melihat pria itu merangkak naik ke atas tali. Dia sangat cepat. Yan Yu berdiri dengan cemas, tetapi dia segera tenang. Dia telah menyaksikan kekuatan Ye Mo dengan matanya sendiri, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan orang yang membunuh saudari seperguruannya. Keranjang tanaman obat milik lelaki berpakaian abu-abu itu penuh. Dia tampaknya telah memetik banyak sekali. Ketika lelaki itu melompat ke atas tebing, dia mendapati Ye Mo dan Yan Yu sedang menatapnya. Dia terguncang tetapi bereaksi cepat dan mengeluarkan pedang panjang. Mengapa kau membunuh adik seperguruanku? Mata Yan Yu memerah. Ia ingin membunuh orang ini, tetapi ia tahu bahwa ia bukan tandingannya. Gadis kecil, aku sudah kasihan padamu dan membiarkanmu pergi, tetapi kau berani kembali ke sini. Jangan salahkan aku, kau sendiri yang mencari kematian. Pria itu tersenyum kejam dan melirik Ye Mo. Ia berpikir bahwa Ye Mo mungkin adalah bantuan yang diminta biarawati kecil itu. Ye Mo melirik keranjang tanaman obat, keranjang itu ternyata penuh dengan tanaman obat yang berharga. Dia mengamati platform di tebing, dan tampaknya sebagian besar tanaman obat yang bagus telah dipetik oleh orang ini. Tampaknya dia cukup ahli dalam pengobatan. Pria itu baru berada di tahap tersier tingkat hitam, tetapi kulitnya cukup pucat. Mungkin karena terlalu lama berada dalam kegelapan. Tampaknya dia sedang bersiap untuk mencapai tingkat bumi. Bunga Tiandan adalah hal yang baik, semua orang menginginkannya. Namun, karena kamu sudah bisa mengambilnya, mengapa harus membunuh? Ye Mo menggelengkan kepalanya. Siapa kau? Apa hubungannya denganmu? Teriak pria itu. Dia belum yakin tentang identitas Ye Mo, tetapi dia tidak takut padanya. Ye Mo masih muda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia baru berusia 20-an, apa yang bisa dia lakukan? Yang dia takutkan adalah mungkin ada orang lain di dekatnya. Jadi sambil berbicara, dia mengamati sekelilingnya dengan matanya. Ye Mo tahu apa yang dipikirkan orang itu dan mencibir, tidak perlu melihat-lihat, tidak ada orang lain di sini. Aku tidak butuh bantuan orang untuk menghadapi sampah tingkat hitam sepertimu. Kau bisa melihat level kekuatanku. Siapa kau? Pria berjubah abu-abu itu menjadi ragu untuk menyerang sekarang. Ye Mo perlahan berjalan mendekati pria itu, sama sekali tidak memperdulikan pedang panjang itu. Yan Yu ingin pria itu mati, tetapi melihat Ye Mo berjalan ke arahnya tanpa senjata, dia mulai khawatir. Melihat hal itu, lelaki itu pun bersorak kegirangan, betapapun kuatnya dirimu, kalau tiba-tiba aku menyerang, bagaimana kamu bisa menghindar?
Saat Yemo hanya berjarak 2 meter dari laki-laki itu, dia tiba-tiba melangkah maju dan pedang panjangnya berubah menjadi sinar, mengiris pinggang Yemo dengan kecepatan secepat kilat. Yan Yu tanpa sadar menutup matanya. Dia tahu bahwa Yemo tidak akan dibunuh seperti itu, tetapi dia masih takut. Yemo melihat ini dan segera mengulurkan tangannya. Sebelum sinar pedang mencapainya, dia mengambil pedang dari pria itu, dan sinar pedang itu tiba-tiba berubah posisi. Pada saat pria berpakaian abu-abu itu bisa bereaksi, dia menemukan bahwa pedangnya telah muncul di tangan Yemo, dan dia merasakan sakit dari tubuhnya. Selam pria itu jatuh ke tanah sambil melolong kesakitan. Kakinya telah terpotong dengan rapi. Kau. Pria itu menatap Yemo dengan ngeri. Dia belum pernah bertemu dengan seorang guru seperti Yemo. Dia selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompok orang terkuat di bumi, tetapi dia bahkan tidak mampu menahan napas di hadapan Yemo. Yemo mengulurkan tangan dan mengambil keranjang ramuan itu. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa memang ada bunga tian dan ia bersuka cita. Begitu ia membuat pil penambah esensi, ia akan mampu mencapai tahap tersier pengumpulan Qi. Hanya ada satu perbedaan kata antara pil penambah saripati dan pil penambah Qi, tetapi perbedaan potensi mereka benar-benar tidak dapat disangkal. Yang satu untuk mencapai tahap utama pengumpulan Qi, sedangkan yang lain untuk tahap tengah pengumpulan Qi dan bahkan tersier. Yemo menatap Yan Yu yang tercengang dan berseru, orang ini membunuh saudari seperguruanmu, apakah kamu tidak akan membalas dendam? Untuk apa kamu berdiri di sana? Kamu hanya perlu menendangnya dari tebing. Yan Yu bereaksi, dan tatapannya menjadi tegas, tetapi sebelum dia melangkah ke arahnya, pria itu berteriak, jangan bunuh aku punya banyak harta karun seni bela diri kuno. Jika kau melepaskanku, semuanya akan menjadi milikmu. Oh, kalau begitu di mana kamu menyimpan barang-barangmu? Yemo tiba-tiba bertanya. Pria itu sebenarnya tidak mempertimbangkan bagaimana menggunakannya sebagai ganti nyawanya dan tanpa sadar menjawab, di puncak Nanlu. Yemo menghentikan perkataan pria itu dan menghela napas, menurutku, kau sudah terlalu lama menjadi orang primitif di Sen Nong Jia. Kalau begitu, kau bisa mati saja. Yan Yu, cepatlah dan tendang dia. Pria itu benar-benar tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Yemo tidak akan peduli dengan ancamannya, tetapi dari sini orang benar-benar dapat melihat betapa rendahnya EQ pria ini. Mendengar perkataan Yemo, Yan Yu maju dan melayangkan tendangan. Pria itu berteriak dan jatuh dari tebing. Tunggu aku di sini. Aku akan turun untuk melihat apakah ada tanaman obat lainnya. Kemudian, Yemo menuruni tali dan mendarat di peron. Setelah mendarat, Yemo memilah-milah tanaman obat di keranjang dan menaruhnya di cincinnya. Kemudian, ia mengumpulkan semua tanaman obat yang masih berguna ke dalam cincinnya juga. 2 jam kemudian, bahkan Yemo merasa telah memanen cukup banyak. Orang baik memang mendapat keberuntungan. Jika dia tidak membantu biarawati itu, dia tidak akan mendapatkan banyak tanaman herbal ini. Pada saat yang sama, Yemo juga curiga tentang mengapa begitu banyak tanaman herbal dikumpulkan di area Sen Nong Jia. Dia bertanya-tanya apakah tanaman herbal itu mungkin sudah ditanam oleh orang-orang sejak lama. Lagi pula, di alam kultivasi, adalah hal yang biasa untuk menemukan kebun tanaman herbal yang ditinggalkan oleh Qianbei. Meskipun Yemo ingin pergi memeriksa puncak lainnya dan puncak Nanlu, dia tahu bahwa Yan Yu mengkhawatirkan gurunya. Tepat saat Yan Yu mulai putus asa, Yemo kembali. Kakak Ye, tidak, Ye Qianbei, bolehkah aku bertanya kapan kita akan kembali untuk mengobati luka tuanku? Yan Yu takut pada Yemo, tetapi ini menyangkut kesehatan tuannya. Di mana sekte Anda? Tanya Yemo. Di lembah nada tersembunyi Gunung Wuyi, kata Yan Yu. Yemo pernah mendengar tentang Gunung Wuyi sebelumnya. Sebenarnya, dia pernah ke sana sekali untuk mencari Luo Ying, tetapi tempat itu tidak dekat dengan tempat mereka berada. Yemo tidak punya waktu untuk naik pesawat bersama Yan Yu. Yan Yu juga mengerti hal itu dan berpikir bahwa Yemo mungkin tidak ingin pergi karena terlalu jauh, jadi dia langsung berkata, Ye Qianbei, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan pesawat, kita bisa. Yemo melambaikan tangannya untuk menghentikannya berbicara, aku tidak bilang itu jauh atau apapun. Sebelum dia selesai menjelaskan, dia menjatuhkannya dari sudut yang tidak bisa dia lihat. Akan terlalu merepotkan untuk pergi dengan pesawat, jadi dia mungkin juga terbang dengan pedang terbangnya. Setelah itu, Yemo mengambil tali dan membawa Yan Yu ke pedang terbang. Puluhan menit kemudian, Yemo muncul di Gunung Wuyi. Ia menemukan tempat yang tenang dan menurunkan Yan Yu. Kemudian, ia mulai membuat pil. Ia yakin bahwa dengan kemampuannya, Yan Yu akan tetap tidur untuk sementara waktu. Itu hal yang baik baginya, sektenya hampir musnah, dan saudari seperguruannya terbunuh. Tidak baik jika tetap tegang secara emosional seperti itu. Hampir 10 jam kemudian, Yemo telah selesai membuat 2 kuali pil kehidupan teratai serta beberapa pil normal. Yan Yu membuka matanya dan mengira dia sudah tertidur. Dia terkejut dan segera merangkak bangun. Kamu sudah bangun. Ayo kita pergi melihat sektemu. Yemo berjalan ke arahnya. Kita sudah sampai di Gunung Wuyi. Yan Yu melihat sekeliling dan tiba-tiba tersadar. Bagaimana dia bisa bangun di Gunung Wuyi? Meskipun dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, Yemo mungkin tidak akan menjawabnya. Anehnya dia tiba-tiba tertidur tadi malam juga. Meskipun dia tidak berpengalaman di dunia ini, dia tahu beberapa orang memiliki kekuatan khusus, dan mereka tidak suka orang lain menanyakan semuanya kepada mereka. Jadi ketika Yan Yu bangun, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada Yemo dan membawanya ke lembah Yinyun. Lembah itu sangat jauh. Yemo yakin bahwa dia tidak akan dapat menemukannya jika Yan Yu tidak menunjukkan jalannya. Keduanya berjalan cukup lama melintasi Gunung Wuyi dan akhirnya Yan Yu membawa Yemo ke suatu tempat yang tertutup kabut. Saat Yemo tiba di Lian Hang Jingzai, dia merasa tempat ini lebih buruk daripada Serenity.
Sekte ini jauh lebih terkenal daripada Serenity, tetapi wilayah mereka terlalu buruk. Ye Mo melihat sekeliling. Tempat itu memang tampak kumuh, dan hanya ada sedikit anggota sekte. Dapat dilihat bahwa insiden 2 bulan lalu telah berdampak besar pada sekte tersebut. Guru Yan Yu adalah seorang wanita tua berusia 60-an. Ia terbaring di tempat tidur, tampak tua dan lelah. Setelah mendengar bahwa saudari Mei telah meninggal, ia tidak mengatakan apapun, tetapi kesedihannya tampak jelas di wajahnya. Tuan, ini Ye Qianbei. Saya mengundangnya ke sini untuk merawat Anda. Yan Yu dengan hati-hati menyeka mata biarawati tua itu dan menjelaskan. Ye Mo. Ternyata itu Ye Mo. Beberapa sinar harapan muncul di mata sang guru. Meskipun dia berusaha keras untuk duduk sendiri, kondisi fisiknya tidak memungkinkannya. Yan Yu segera membantunya berdiri. Dia pernah mendengar nama Ye Mo. Bagi orang-orang dari sekte tersembunyi di luar, dia adalah sosok yang tidak dikenal. Pahlawan muda Ye, Xiao Yu belum dewasa dan benar-benar membuatmu kesal karena datang ke sini, maafkan aku. Biarawati tua itu berbeda dari Yan Yu. Dia benar-benar berani mengundang Ye Mo untuk datang mengobati kondisinya. Jika seseorang seperti Ye Mo marah, dia dapat dengan mudah memusnahkan sekte mereka. Dia tidak ingin berurusan dengan orang seperti Ye Mo. Bagaimanapun, mereka sangat jauh dari 6 besar di antara sekte-sekte tersembunyi di luar. Ye Mo tidak bisa berkata apa-apa. Ye Mo sudah terlalu lama berada di kota ini dan sekarang merasa sangat asing dengan nama-nama seperti Pahlawan Muda dan Qianbei. Ye Mo tahu bahwa biarawati tua ini waspada terhadapnya. Pada saat yang sama, indera spiritualnya menyadari bahwa biarawati itu terluka sangat parah. Jika dia tidak menggunakan pil kehidupan teratai, akan membutuhkan banyak energi untuk menyembuhkannya. Dia tidak suka hal-hal yang merepotkan, dan selain itu, dia telah mendapatkan begitu banyak ramuan berkat Yan Yu, dia mungkin juga memberinya pil kehidupan teratai. Aku tidak berani menyebut nama pahlawan muda, dan kedengarannya agak aneh juga. Jika kau setuju denganku, panggil saja aku Ye Mo. Ye Mo melambaikan tangannya. Tetua itu bersikeras, jangan berkata begitu, pahlawan muda Ye. Nama Buddha saya adalah King Yan. Saudari bela diri King Hui, cepatlah dan sambut pahlawan muda Ye. Ye Mo tahu bahwa dalam benak King Yan, dia adalah seseorang yang hanya mengurusi masalah dengan kekerasan, jadi dia menutup mulutnya dan tidak mau repot-repot menjelaskan. Alasan mengapa dia bersikap seperti ini bukan karena dia takut padanya, tetapi karena dia takut dia akan menimbulkan masalah di sekte mereka. Dia mungkin menyalahkan Yan Yu karena tidak dewasa, berani mengambil kembali seseorang seperti Ye Mo. Ye Mo menghela napas. Ia tahu bahwa semakin lama ia tinggal di sana, mereka akan semakin gelisah. Ia menatap Yan Yu yang kebingungan dan berkata, aku datang karena Xiao Yu juga membantuku dalam sesuatu. Jadi aku hanya membantu mengobati luka King Yan sebagai balasannya, tidak ada yang lain. Pahlawan muda Ye, aku tahu lukaku, dan aku tahu tidak ada harapan untuk menyembuhkannya. Namun Xiao Yu dan Xiao Mei bersikeras mencari bunga Tian dan untuk menyembuhkanku, tetapi itu pun tidak akan menyembuhkanku sepenuhnya. Pahlawan muda Ye ditakdirkan untuk melakukan hal-hal besar. Karena hubunganmu dengan Xiao Yu, tolong bantu jaga sekte kami, kata King Yan. Ye Mo terdiam. Apakah namanya seburuk itu di antara sekte-sekte tersembunyi ini? Dia bisa tahu bahwa biarawati itu tidak benar-benar bermaksud agar dia mengurus sekte mereka. Yang sebenarnya dia maksud adalah, karena kamu adalah seseorang yang akan melakukan hal-hal besar, semuanya akan baik-baik saja selama kamu tidak mencari masalah dengan sekte kecil kami. Apakah aku ini serigala besar yang jahat? Meskipun dia tidak peduli dengan biarawati yang akan mati ini. Yan Yu juga mulai gelisah. Dia bukan orang bodoh. Ekspresi gurunya dan pamannya menunjukkan bahwa dia seharusnya tidak membawa Ye Mo ke sini. Ye Mo tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia mengeluarkan pil kehidupan teratai dan berkata kepada Xiao Yu, pil ini seharusnya cukup untuk menyembuhkan tuanmu. Berikan padanya. Pahlawan muda Ye, King Yan tidak ingin berutang pada Ye Mo bahkan jika itu berarti kondisinya tidak membaik. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Mo menghentikannya, setengah dari meridianmu rusak dan dantianmu juga menunjukkan tanda-tanda retak. Kalau bukan aku, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, King Yan memaksakan kata-katanya karena terkejut. Ye Mo bahkan belum menyentuhnya, tetapi dia tahu betapa parahnya lukanya. Dan dia masih berani mengatakan dia bisa menyembuhkannya. Ini terlalu ajaib. Pil abadi apa ini? Yan Yu khawatir dengan tuannya dan segera memasukkan pil itu ke mulut tuannya. King Yan merasakan pil itu langsung meleleh di mulutnya dan diserap oleh tubuhnya. Seketika, dia mulai merasakan sensasi dingin tertentu saat meridiannya yang rusak mulai pulih. Bahkan saat dia masih dalam keadaan terkejut, Ye Mo berkata, King Yan, lakukan beberapa siklus meridian sekarang, dan aku yakin kamu akan dapat pulih hingga 80% dalam waktu 1 jam. King Yan melakukan apa yang diperintahkan Ye Mo. Setengah jam kemudian, bahkan Yan Yu menyadari betapa tuannya telah pulih dengan pesat. 1 jam kemudian, King Yan menghela napas lega. Ia mengira ia pasti sudah mati, namun di tangan Ye Mo yang legendaris ini, ia pulih hanya dalam waktu 1 jam. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah istirahat beberapa hari. King Yan terkejut. Ye Mo adalah pembunuh yang hebat tetapi juga penyelamat yang hebat. Dia berutang budi pada Ye Mo sekarang dan dengan cepat berkata, terima kasih, pahlawan muda Ye, kau menyelamatkan hidupku. Adalah kesalahanku karena berprasangka buruk padamu. Yan Yu dan King Hui juga maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Mo. Ye Mo melambaikan tangannya, karena King Yan sudah baik-baik saja sekarang, aku harus pergi. Kita akan bertemu lagi jika takdir mempertemukan kita. Melihat Ye Mo hendak pergi, King Yan dan King Hui merasa malu. Mereka berdua sangat waspada terhadap Ye Mo, tetapi dia sebenarnya hanya datang untuk membantu. Pahlawan muda Ye, jika Anda tidak keberatan, silakan pergi setelah makan siang. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda, tetapi kami tidak memiliki barang berharga apapun dan akan segera pindah. Akan sulit bagi kami untuk mengucapkan terima kasih di masa mendatang, kata King Hui.
Ye Mo tersenyum, aku datang karena aku mendapatkan bunga Tian dan milik Yan Yu. Aku tidak peduli dengan pembayaran. Tapi tempat ini terlihat cukup bagus dan tersembunyi, mengapa kau pindah? Kita hampir musnah 2 bulan lalu dan waktu itu, muridku juga terbunuh. Kurasa tempat ini tidak cocok untuk kita lagi, desah King Yan. Ye Mo berpikir, bagaimanapun, kota Luo Yueku membutuhkan banyak orang untuk tinggal di sana. Bukankah King Yan tertarik untuk membawa sektenya ke sana? Namun, Ye Mo tidak tahu bagaimana cara mengundang mereka. Jika para biarawati yang ketakutan ini mengira dia sedang merencanakan sesuatu, itu tidak baik. Mempertimbangkan hal ini, dia dengan santai bertanya, siapa yang telah kamu sakiti 2 bulan lalu sehingga malapetaka seperti ini menimpamu? King Yan mendesah, kami juga tidak tahu. Sejak sekte kami terbentuk, kami hanya mengurus urusan kami sendiri dan selalu menghormati semua orang. Kami tidak pernah menyinggung siapapun, namun malam itu, seorang wanita datang ke sekte kami dan tiba-tiba membunuh seorang saudari seperguruan di perpustakaan tanpa mengatakan apapun. Dan kemudian, dia terus membunuh banyak, lebih banyak lagi. Dia sangat kejam. Biarawati itu tampak sangat malu-malu, jadi Ye Mo bertanya, apakah kamu tahu apakah ada sutra penting yang diambil? King Yan menggelengkan kepalanya, tidak, kami tidak kehilangan metode kultivasi apapun, tetapi kami kehilangan beberapa jilid Dao De Sutra yang ada di perpustakaan. Dao De Sutra. Wajah Ye Mo berubah. Ia sangat mengenal buku itu. Di keluarga Huo, ia pergi bersama Luo Xuan untuk mencari Ni Luo Sutra, dan buku itu tersembunyi di dalam. Apakah wanita itu datang untuk mengambil Ni Luo Sutra? Ia juga menemukan daun emas di dalamnya tetapi hingga sekarang belum dapat menemukan apapun tentangnya. Ada apa, pahlawan muda Ye? King Yan menatap Ye Mo dengan aneh. Reaksinya tampak tidak terlalu normal, bukan? Oh, tidak apa-apa, aku hanya bertanya-tanya mengapa orang itu menginginkan kitab Dao De Sutra. Apakah itu benda pusaka penting dari sektemu? Ye Mo bertanya dengan cepat. Barang warisan. King Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Seolah memutuskan bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan lagi, dia berhenti sejenak sebelum berkata, kita hanya memiliki warisan yang ditinggalkan oleh leluhur pertama kita, tetapi setelah beberapa ratus tahun, kita bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Kita hanya mewariskannya, tetapi beberapa jilid Dao De Sutra itu bukan bagian dari benda warisan kita. Guru, apa warisan kita? Seorang biarawati muda menanyakan pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa ditanyakan Ye Mo. King Yan menghela napas dan menjawab, hanya satu kalimat, satu daun, 3.000 daun. Kami masih belum tahu apa artinya sampai sekarang. Barang pusaka mereka hanya sebuah kalimat. Bukan hanya Ye Mo yang terkejut, tetapi juga anggota sekte lainnya. Ye Mo hanya pernah mendengar tentang, satu bunga, satu dunia, satu daun, satu pohon. Dia belum pernah mendengar tentang hal satu daun, satu dunia. Selain itu, satu daun, satu dunia, 3.000 daun, adalah kalimat yang saling bertentangan. Ketika leluhur mewariskannya, dia berkata bahwa jika seorang murid memahami apa artinya, saat itulah sekte kita benar-benar akan direformasi. Namun, tidak seorang pun mampu memahami apa artinya. King Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ye Mo tahu sudah waktunya baginya untuk pergi, jadi dia berdiri, King Yan, jika sekte Anda tidak dapat menemukan tempat yang bagus, saya punya saran yang bagus. Perusahaan Luo Yue sebenarnya adalah perusahaan saya yakin banyak dari Anda yang mengetahuinya, dan sekarang telah dipindahkan ke kota Luo Yue. Tanah kota Luo Yue sangat luas dan memiliki pegunungan yang bagus serta hutan hijau yang rimbun. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat menetap di kota Luo Yue. Kota Luo Yue. Aku tahu. Seorang biarawati segera berkata. Kuil Liang Hangjing perlu mencari tempat baru untuk pindah, jadi para anggotanya sering bepergian akhir-akhir ini. King Yan juga pernah mendengarnya, tetapi dia tidak menduga Ye Mo akan mengundang mereka ke sana. Ini adalah kesempatan yang bagus. Luo Yue berbatasan dengan laut di 3 sisi. Itu adalah tempat yang bagus untuk menjalani kehidupan yang tersembunyi. Jika kalian ingin pergi, sebaiknya kalian menghubungi sekte Guanghan, karena mereka juga akan segera pindah ke kota kita, kata Ye Mo sambil takut kalau para biarawati itu masih punya kekhawatiran. Ye Mo cukup menyambut sekte-sekte tersembunyi ini selama mereka tidak mempromosikan beberapa praktik ilmu gaib yang jahat. King Yan jelas terkejut dengan fakta itu. Ye Mo memberi mereka rincian kontak Han Yan dan meninggalkan sekte tersebut, tetapi dia tahu bahwa King Yan tertarik. Ye Mo pergi ke Senong Jia lagi. Dia masih membutuhkan beberapa bahan pelengkap untuk pil esensi Qi. Ye Mo juga memikirkan Dao De Sutra. Dia sudah memiliki 2 daun emas dari Ni Luo Sutra, jadi mengapa seseorang masih mencari Dao De Sutra? Tidak setiap Dao De Sutra memiliki daun emas seperti itu. Satu daun, 3.000 daun, Ye Mo terus menggumamkan kata-kata ini. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah kembali ke Gunung Wuliang. Dia telah memikirkannya begitu lama sehingga dia tidak menyadari waktu yang terus berjalan. Sekarang dia sudah di sana, dia harus fokus mencari tanaman obat. Bahan pelengkap untuk pil esensi tidak harus berupa ramuan spiritual. Beberapa ramuan biasa juga bisa digunakan. Tentu saja, semakin tua usia mereka, semakin baik. Yang dijual di toko-toko telah ditanam oleh manusia atau telah kehilangan aspek spiritualnya. Baginya, mereka tidak ada bedanya dengan rumput. Oleh karena itu, Ye Mo perlu mencari sendiri tanaman herbal di alam liar. Akhirnya, dia telah mengumpulkan sebagian besar bahan dan hanya perlu menemukan lansu. Lansu tumbuh di tempat-tempat yang suram. Tubuhnya berwarna biru, dan tidak berbunga. Daunnya tajam seperti pisau, dan mengeluarkan aroma samar. Yang tertua dapat tumbuh hingga 20 tahun. Selama ini, Ye Mo mencari tanaman obat sambil menuju puncak Nanlu. Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan harta karun orang itu tempo hari, dia mungkin juga pergi memeriksanya. Siapa tahu dia tidak akan menemukan beberapa temuan yang mengejutkan. Senong Jia memang tempat yang bagus.
Yemo telah menemukan puluhan jenis tanaman obat yang bagus, dan beberapa di antaranya sangat tua. Namun, tidak ada tanaman obat spiritual. Puncak Nanlu dan puncak Qiyutuo keduanya agak curam. Hampir mustahil bagi orang lain untuk menemukan gua di tengah tebing, tetapi bagi Yemo itu sangat mudah. Dia hanya perlu menaiki pedang terbangnya dan mencari selama kurang dari setengah jam untuk menemukan gua tersembunyi itu. Tampaknya di sanalah lelaki berpakaian abu-abu itu menyembunyikan harta karunnya dan tempat ia biasa bercocok tanam. Yemo hendak memasuki gua ketika dia mendengar teriakan tiba-tiba. Yemo berhenti di tebing dan melihat ke arah teriakan itu. Suara itu datangnya dari luar jangkauan indera spiritualnya dan pandangannya terhalang oleh pepohonan, sehingga dia tidak dapat melihat asal suara itu. Dia sudah menemukan gua itu, jadi tidak perlu terburu-buru masuk. Dia akan pergi melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Yemo melompat ke pedang terbangnya dan menuju ke arah teriakan itu. Di hutan itu, seorang pria tergeletak di tanah. Ia kehilangan kedua lengannya, dan tanah berlumuran darah dengan beberapa pistol tergeletak di sekitarnya. Yemo mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya dan menemukan bahwa semua pistol itu kehabisan peluru. Pria itu sudah lama meninggal, tetapi mungkin dialah yang berteriak. Tak lama kemudian, ia menemukan pria lain tergeletak di semak-semak. Pria itu juga sudah meninggal. Mereka mungkin saling membunuh. Tepat saat Yemo bersiap untuk melanjutkan pencarian di tempat lain, dia mendengar suara senjata beradu. Itu berada di luar jangkauan indera spiritualnya lagi. Kali ini, Yemo segera terbang dan mendarat di samping sebuah perkelahian yang melibatkan beberapa orang.